Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam di bawah kelapa sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Kalau urusan duit kenceng banget aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara duit jawab salamnya tambah semangat. Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di sini hatinya tenang, duitnya gampang, hidupnya senang, sebelum mati bisa ngelunasin. Masya Allah, banyak utang semua ini. Baik, sebelum saya mulai, kita sama-sama membaca kalimat tauhid, tajdidul iman. Kita mantapkan kembali iman kita. Kita sama-sama membaca kalimat tauhid dengan penuh keikhlasan. Semangat kita gemakan tempat ini dengan kalimat tauhid. Ikuti nanti sama-sama dan semuanya bersuara. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabl la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Sadaqallahul adzim.
Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatiz wal asatijah, wabil khusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para alim ulama, para guru-guru, wabil khusus guru kita semua al mukarram wal muhtaram al ustad Dr. Andes Kiai Haji, lupa namanya itu, Ahmad Baikandi, pura-pura doang lupa gitu. Kayak ketawa ya. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Nurjaman, Ustadz Saidi, Ustadz Dr. Rizal, Ustadz ini dua-duanya nih kembaran nih. Ustadz apa namanya? Yang kembar. Ya. Ada tiga ya, masya Allah, subhanallah. Banyak nggak saya sebutin satu persatu dah. Ya, di dalam jaga Ustazah Ummiyah dari Muncul Serpong. Nih, kalau kita sebutin nama-nama guru-guru kita, apalagi hadir guru-guru kita, orang-orang alim, orang-orang soleh, insya Allah lewat mereka menjadi wasilah turunnya rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbun Ghafur yang nikmatnya tak terukur namun senantiasa bertabur, yang membuat hidup kita subur dan makmur. Ada Ustaz subur lagi. Akan tetapi jangan sampai sekali-kali kita melupakan umur. Saat uban di kepala sudah mulai bertabur, pandangan mata sudah mulai kabur, gigi sudah banyak yang gugur, kulit sudah pada kendur, makanan yang enak cuma tandanya sudah dekat ke liang. Nanti sampai rumah buka tuh kopiah, bener kan uban udah mulai bertabur. Nah, selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang insya Allah kita yang hadir tercatat dan dicatat sebagai umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis takziah yang dirahmati Allah, dalam hidup dan kehidupan keseharian kita sering dihadapkan adanya perbedaan pendapat, dan sering itu menjadi perbincangan yang begitu hangat, baik itu terkait dengan masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah khilafiyah, dan masalah-masalah lainnya dalam kita menjalankan Islam. Sehingga terkadang perbedaan itu dibicarakan dalam forum-forum resmi, baik diskusi, seminar maupun sarasehan, walaupun hasilnya kalau bicara masalah perbedaan terkadang tidak ada titik temu. Kenapa? Karena mungkin pemahaman keterbatasan ilmu yang dimiliki, atau terkadang ego diri yang ada dalam dirinya yang merasa apa yang menurutnya benar itulah kebenaran. Betul? Tapi maaf, tidak pernah dalam kehidupan keseharian kita ada orang yang kemudian berdebat ataupun menjadi sebuah pembicaraan hangat adanya perbedaan terkait dengan satu masalah. Apa itu? Yaitu kematian yang pasti akan datang menjumpai kita. Betul? Betul. Ada yang beda pendapat, oh kayaknya nggak akan datang ke saya. Ada? Nggak ada. Kita semua sepakat bahwa siapapun kita, kematian pasti akan datang menjumpai kita. Betul? Kullu nafsin za'iqatul maut.
takdirnya pada apal banget. Kapan kita mati? Rahasia Allah. Yang jelas ketika mati itu akan datang menjumpai kita, ada yang bisa diantara kita untuk minta dispensasi dimundurin? Kagak ada. Atau ada yang minta dicepetin, ya Allah gue pengen cepet-cepet mati, ada yang bisa? Tidak. Faiza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian bila itu datang waktunya tiba, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walau hanya sesaat. Dan maaf, tidak ada satupun di antara kita yang bisa lari dari datangnya kematian. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan datang menjumpai kamu, walaupun kamu lari, walaupun kamu bersembunyi dalam sebuah benteng yang amat kokoh. Jadi nggak ada di antara kita satupun yang bisa nyelamatin diri, yang bisa lari dari datangnya kematian, dari datangnya malaikat Israel menjemputnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pekerjaan yang paling menyebalkan adalah menunggu. Betul? Jadi pekerjaan yang paling menyebalkan dalam kehidupan kita, yang membuat kita jengkel adalah menunggu. Coba contoh, kita janjian sama seseorang, ingin bertemu di suatu tempat, jamnya jam 2 tepat. Ketika jam 2 lewat seperempat, kita toleransi, masih bijak kita berpikir, oh mungkin jalanan macet, kita tunggu saja, baru 15 menit. 1 jam berlalu belum datang juga, emosi mulai naik, spanning mulai tinggi, mulai berburuk sangka, kurang ajar nih teman, janji jam 2 tapi kagak nongol, udah 1 jam nih gua nunggu. Coba kalau gua bisnis udah berapa duit dapat nih? Jengkel, menunggu pekerjaan yang menjengkelkan. Apalagi setelah 2 jam berlalu, yang kita janjikan dia tidak datang juga, mulai sumpah serapah, mulai doa yang tidak baik, mulai menghujam dalam hati, kapan-kapan gua nggak percaya lagi sama si Fulan, kalau dia janji dusta, munafik. Oh, udah ya, karena memang pekerjaan yang menjengkelkan adalah menunggu. Bapak Ibu yang saya hormati, nih kira-kira kita yang hadir di sini menunggu apa nih? Menunggu mati. Kita semua menunggu giliran. Kita semua menunggu kapan datangnya maut menjemput kita. Ada yang mungkin masa tunggu kita masih 30 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 1 minggu, atau bahkan nanti pulang jangan-jangan. Bu, kira-kira kita menunggu pegel kagak? Pegel Pak, dijawab katanya. Nunggu mati pegel, ya mati aja mendingan. Masya Allah, dibilang pegel. Iya, jadi menunggu mati pegel. Katanya kapan sih datang gue ini udah siap banget rupanya. Ya, dibilang pegel katanya nunggu mati. Masya Allah. Ya. Tapi maaf, lawan dari kita menunggu, yang paling asik dalam kehidupan kita adalah pulang. Betul, pulang. Nih kan kita dulu udah ngerasain sekolah ya, yang namanya makan bangku sekolahan semuanya ngerasain. Iya. Oh ya, dalam ya, saya pernah sekolah loh. Oke, coba kita lihat. Pada saat kita sekolah, apakah itu di SD atau di SMP, kita duduk belajar, jam pulang jam 12, tiba-tiba ada pengumuman untuk hari ini seluruh siswa akan dipulangkan jam 9 karena gurunya akan ada rapat. Senang apa gak? Senang banget, Masya Allah. Pulang jam 12, dibel jam 8, dipulangkan karena ingin ada rapat guru-gurunya. Kita sebagai siswa girangnya minta ampun. Masya Allah, udah kagak pakai doa lagi deh, udah lipat tuh langsung, udah buru-buru keluar, bahkan saking buru-burunya lompat dari jendela. Betul. Dulu masa kita SD kan gitu kan ya, kan SD kagak pakai kaca, kagak pakai itu kan, tralis. Buru-buru lompat.
tas kita puter-puter sampai rumah, langsung kita lempar, langsung kita main, masih pakai baju sekolah. Kenapa? Karena saking girangnya kita buru-buru pulang. Lebaran, Idul Fitri. Ini Idul Fitri sudah menjadi sebuah tradisi kan buat kita yang di Jakarta, yang masih punya orang tua di kampung. Kita semuanya berusaha berbondong-bondong untuk pulang kampung karena kita ingin berjumpa dengan orang tua. Apapun kondisi kita, banyak duit atau tidak ada, musim panas atau musim hujan, musim panen atau musim pacaklik, ketika datangnya hari raya Idul Fitri, kita masih punya keluarga, kita masih punya orang tua di kampung, kita pulang. Kenapa? Seneng banget. Di kampung saya ada yang namanya Yanto. Nggak ada Yanto? Hah? Oh ada Pak Yanto. Di kampung saya itu Yanto Pak RT kayaknya ya. Di kampung saya ada namanya Pak Yanto. Menjelang Lebaran saya tanya, Pak Yanto, gimana Bapak rencana mau pulang kampung juga? Pulang mudik? Iya bisa. Naik apa? Naik motor. Mas Yanto, maaf, nggak bakal bisa. Mas Yanto punya istri 1, punya anak 3, bahkan perbekalan banyak, mau naik motor pulang kagak bisa. Apa dibilang? Pak Ustadz, yang pulang kampung bukan Pak Ustadz, saya. Kalau buat saya pasti bisa. Kenapa? Gampang Pak Ustadz, sadel motor saya tambahin papan biar panjang. Istri sama anak 3 masuk, kemudian juga sama bekal. Kenapa? Saking senangnya mau pulang mudik. Bu, kita punya kampung juga loh, ya kan? Ini sekarang kan kita cuman merantau nih ke dunia. Bentar lagi kita mau pulang kampung. Mana kampung kita? Kampung akhirat. Kampung kira-kira seneng nggak kita dari pulang kampung? Jawab. Tadi kan udah dijelasin ya, anak pulang kampung tuh seneng banget. Sekarang udah mau kejebak yang kedua kali, dia mikir-mikir mau gue bilang senang, tak gue buru-buru pulang katanya. Tapi yang jelas pulang ke kampung yang sesungguhnya, yakni kehidupan kita di alam akhirat nanti, buat kita orang-orang soleh, buat kita orang-orang yang beriman, buat kita orang-orang yang ahli ibadah, buat kita orang-orang yang ahli zikir kepada Allah, buat kita orang-orang yang dekat dengan Allah. Pulang kampung menuju kepada Allah sesuatu yang sangat menyenangkan. Amin ya rabbal. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, yang soleh, yang ahli ibadah, Allah sudah siapkan tempat yang tinggi di sisi Allah nanti, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Seneng gak pulang kampung? Siap? Wah, udah yang siap, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Masya Allah, saya boleh cerita ibu saya dikit ya, buat pelajaran buat kita nih. Ibunda saya sebelum wafat sempat dirawat selama 10 hari. Sebelumnya nggak sakit, jarang sakit. Sakit paling dikit, cuman pilek, cuman pusing, ya. Tumben tuh sakit, betah di rumah sakit 10 hari, dirawat dan sebagainya. Anak-anak selalu menunggu dan memperhatikannya, sembuh, sehat, pulang. Seneng kita semua keluarga, udah bisa ke kamar mandi sendiri, makan sendiri. Malah saya tawarin, Umi mau saya tuntun ke kamar mandi? Enggak, orang udah bisa jalan, Umi sehat. Kita kan nungguin tiap hari gantian nih, enggak kita tinggal sendiri. Masya Allah, nyenengin banget, sehat. Tiba-tiba malam Jumat ngedrop, anak-anaknya datang lagi, coba diterapi sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga konsultasi kepada dokter, kepada suster untuk penanganannya bagaimana, ya. Sampai malam 1 ternyata perubahannya tidak memuaskan. Kita fit call juga, kondisi bagaimana, wajah, mata dilihat. Udah akhirnya karena kita punya kenalan dokter dan suster di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, kita pakai aplikasi Jaki. Datanglah ambulan, kita bawa jam 12 malam ke Rumah Sakit Pasar Minggu.
Sampai rumah sakit ibunda masih biasa, masih bisa istighfar, masih bisa menyebut, masih bisa komunikasi, walaupun tangan saya dipegangin terus. Saya udah berpikir, kenapa ibunda saya nggak mau pisah gitu. Dipegangin terus kan. Nek sebentar nak ya mau kamar kecil, nek ini nanti ganti ada kakak yang nungguin. Saya ke belakang dipegangin. Saya pikir sebuah alamat bahwa ibunda berat berpisah dengan kami. Akhirnya alhamdulillah karena kita memang punya kenalan di sana, walaupun pasien banyak gitu ya, kita dapat fasilitas tempat perawatan nomor 1. Maghrib diteleponi semua anak-anak, kebetulan saya pulang sebentar. Salah satu keluarga, tolong anak-anak Umi semua kumpul ke rumah sakit dalam waktu dekat, semuanya, tidak ada satupun yang ketinggalan, kumpul semuanya. Kita lihat dan saya lihat, wah udah mulai lemah nih saturasi oksigennya ya, udah sekian, tensi sekian. Udahlah, ayo semuanya baca Quran, bacain semuanya anak-anak baca. Terus kita baca Quran. Saya pandu untuk membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Umi masih bisa mengucapkan, masih bisa ngelihat. Terus tapi ketika kondisi semakin lemah, nih kita anak-anaknya 9 nih keliling di Patidur Umi 99 nih. Ketika saya lihat kondisi semakin lemah, kaki sudah dingin, tangannya juga sudah dingin, saya tanya sama anak-anak satu-satu, ikhlas kalau Umi pulang? Ikhlas. Satu-satu saya tanya, semua jawab ikhlas. Sekarang bisikin di kuping Umi, minta maaf, minta redonya, bilang ikhlas untuk mengiringi keberangkatan Umi. Semua satu persatu ngebisikin telinga Umi, minta maaf, minta redo dan ikhlas. Setelah itu sudah kita pandu lagi kalimat, memperbanyak kalimat Allah, 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 seiring dengan hentakan nafas Allah, Allah terucapkan. Kita semua menyaksikan, melihat betapa mudahnya Umi saat menjelang napasnya terakhir dicabut oleh malaikat Israel, meninggal tepat jam 12.55. Wafatlah ibunda tercinta. Satu yang membuat kami semua keluarga bisa hadir, bisa menyaksikan, bisa membimbing, bisa memandu ibunda, dan ibunda wafat dengan begitu tenangnya. Setelah itu apa? Langsung kita mandikan oleh anak-anaknya. Kita nggak usah ngerepotin orang rumah. Sekarang di fasilitas di sini sudah lengkap. Untuk kain kapan, untuk memandikan sudah lengkap. Ayo semuanya anak-anak ikut memandikan. Kebetulan ada Ustazah Umiyah besan kami dari Serpong yang biasa memang mandikan, diajarkan kita dipandu. Yang anak wanita yang utama, baru kita yang laki-laki ngemandiin semuanya, mengkapankan juga bareng-bareng. Setelah itu saya minta kepada anak laki-laki, dari sejak rumah sakit ke ambulan, turun dari ambulan ke rumah, nanti dari rumah ke masjid, dari masjid ke pemakaman, harus anaknya berenam yang manggul keranda jenazah ibu. Jadi alhamdulillah kita semua yang manggul nih. Cuman dari rumah ke masjid yang manggul 6, saya cuman komando, itu enaknya Ustaz. Ya kan? Kakak yang tua aja bisa disuruh, Kak, ayo mandu, ikut kan 7 anak laki-laki. Ya, yang manggul ber-6, saya duluan komando. Kan kalau baris per baris kan dalam paskibra, yang komandan kan ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, di bawah. Terus alhamdulillah sampai maaf semua acara di kuburan juga yang turun ke makam 3 orang anak-anaknya, kemudian yang baca tahlil anak-anak, saya tinggal nunjuk gitu. 3 hari tahlil di sini juga saya tinggal nunjuk. Cuman ketika mereka, kenapa disuruh tunjuk, mau MC? Oke, siap. Baca Quran siap, baca Yasin siap, mimpin tahlil siap, doa siap. Mereka mau, kenapa? Kalau nggak mau saya tunjuk suruh ceramah. Karena mereka nggak bisa, itu bagian saya. Kalau ada ceramahnya baru bagian saya gitu. Ada bagiannya dah. Masya Allah, apalagi restu dari Pak Kiai. Kiai tolong minta hadir hari ini, baca doa apa Pak Kiai, lebih afdol, lebih utama anak-anaknya. Baik Kiai, jadi hari ini Kiai mungkin hadir, tidak memberikan ceramah, tidak memberikan sampai dan sebagainya. Beliau hanya ingin hadir, biarlah anak-anaknya, dan semua tadi adalah anak-anaknya memimpin tahlil hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, 15 menit lagi boleh?
Ketika saya melihat bagaimana keberangkatan ibunda tercinta dengan penuh ketenangan, ketika kita melihat bagaimana jenazah ibunda tercinta dibaringkan di rumah ini, dibuka kafan bagian mukanya, terlihat begitu bersih, begitu putih, begitu penuh senyuman. Seakan-akan kata jemaah, ya Ustaz, kok ibu seperti orang lagi tidur? Allah, alhamdulillah yang ngomong banyak jemaah begitu. Timbullah dalam diri saya, ya Allah, ibunda saya tercinta wafat dengan begitu mudahnya, tidak menyusahkan anak-anaknya, begitu tenangnya, wajahnya begitu bersih, begitu cerah. Apakah saya bisa seperti itu? Saya flashback, lihat bagaimana ibadahnya ibu dan bapak saya almarhum dan almarhumah. Ya Allah, terutama ibunda tercinta yang memang sudah lagi tidak mau bergelimang dengan kenikmatan dunia, walaupun anak-anaknya semua sudah berhasil, sudah sukses, setiap mau diajak kemana udah nggak mau. Umi mah mau di rumah aja, mau puasa, baca Quran, sholat duha nggak ditinggal, sholat tahajud nggak tinggal. Ngedoain siapa? Umi pengen ngedoain semua anak-anak Umi, cucu cicit Umi, orang-orang berhasil, didoain setiap hari, nggak mau kemana-mana. Ya Allah, bangga dan senang kita punya ibunda yang luar biasa perhatiannya, ingin terus mendoakan anak-anak. Bagaimana kita? Pak, maaf kan yang namanya kematian kan banyak macam keadaannya. Betul. Ada yang lagi mancing mati, lagi mancing mati. Ada yang hobi mancing di sini? Ada yang hobi mancing? Nggak usah dijawab, saya udah kelihatan dari bibirnya, dia ketahuan kalau hobi mancing lah. Kayaknya kalau bibirnya hitam-hitam dikit udah pasti ini hobi mancing. Kenapa? Kalau orang mancing tuh identik dengan hobi merokok, betul? Tuh, orang saya pernah ngeliat tuh ada orang lagi mancing sambil ngerokok. Tiba-tiba ditarik tuh ikan, kaget dia, kecebur, mati rokoknya. Jadi banyak kematian kita menghadapi kematian yang luar biasa, berbagai macam cara. Tapi masya Allah, ini buat si perokok nih, ini sekedar nasihat buat perokok nih. Saya kan bisa beri nasihat yang buat perokok kan karena saya nggak ngerokok. Ya kan? Kalau saya nasihat tentang ngerokok, saya tunjuk duluan Ustaznya yang ngerokok gitu. Ya Allah, kira-kira ngerokok itu banyak manfaatnya atau mudaratnya? Tuh, nggak berani jawab. Merokok itu banyak manfaatnya apa mudaratnya? Maaf, ada 3 manfaat merokok. Saya kasih tahu nih. Halo, mau dikasih tahu? Rahasia tapi ya, jangan kasih tahu yang lain. Ada 3 manfaat merokok. Apa manfaat merokok? 1, orang yang perokok berat, insya Allah rumahnya nggak akan kemasukan maling. Wah, hebat ya? Yeah. Kenapa? Karena kalau rumah orang yang merokok berat tuh, perokok berat selalu tiap malam batu. Wah, ini maling pengen masuk jam 2, lihat, wah belum tidur, balik lagi. Jam 3, belum tidur, balik lagi. Gue tobat deh, masuk ke rumah itu orang kagak tidur. Aman rumahnya dari maling kalau perokok berat, karena sepanjang malam batuk terus. Manfaat yang kedua, orang perokok adalah anjing takut sama dia. Betul. Anjing takut sama perokok berat. Kenapa? Karena perokok berat itu tidak akan jauh dari tongkat. 40 tahun udah pakai tongkat sambil batu-batu kayak aki-aki. Mana ada anjing berani gede-gedein orang buat tongkat. Manfaat ketiga, maaf buat perokok berat, insya Allah rambutnya nggak akan sampai putih. Nah, mati sebelum rambut putih. Silakan itu kalau dia tahu 3 manfaat rokok, terusin ngerokok. Bapak Ibu yang saya hormati, masya Allah, ada sebuah kisah ketika Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut seseorang nyawanya dari kakinya. Nggak bisa, susah, nggak mau keluar. Nanya kepada malaikat Raqib, wahai malaikat Raqib, kenapa nih orang kok susah dicabut nyawanya dari kakinya? Kata malaikat Raqib, nih orang selalu menggunakan kakinya menuju ke masjid, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Jadi kalau orang yang rajin
salat berjamaah tuh malaikat Israel mau cabut nyawa nggak susah. Ya, dari kakinya susah. Mau dicabut dari tangannya nggak bisa. Nanya lagi malam malaikat ini kenapa nih? Oh, itu orang kalau dia salat berjamaah sudah kakinya ringan melangkahkan kakinya ke masjid. Dia selalu kalau sholat berjamaah itu dia bawa sejadah, dia bawa tasbih, dia bawa duit. Dia gelar sejadah, dia zikir pakai tasbih, dia masukin kotak amal. Terkadang juga dia ngasih kepada fuqara wal masakin, kepada yatim piatu ataupun pengemis yang meminta-minta. Masya Allah. Ini kalau kita kira-kira kalau ke masjid bawa nggak? Sejadah bawa? Bawa. Tasbih bawa? Duit? Ya Allah, ada orang yang benar memang sejadah bawa, tasbih bawa, zikir. Zikirnya khusyuk banget. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Melihat kotak masih jauh, subhanallah, subhanallah. Dimeremin tuh. Ya, subhanallah, subhanallah. Buka mata sebelah kanan dikit. Ya Allah, kotak udah dekat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pas kotak lewat, buka kirinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kotak lewat, takut banget. Ya, Masya Allah. Nah, jadi kita bekal kita ayo ketika kita memang saat ini sedang menunggu datangnya ajal, ketika saat ini kita sedang menanti datang giliran untuk kita dicabut nyawa kita, saat ketika kita menunggu kita akan pulang ke kampung kita masing-masing, bekali diri kita dengan perbekalan yang bisa kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu. Kan 3 hal nih terutama nih ya, setiap manusia yang meninggalkan kan putus amal ibadah, kecuali apa? Sedekah jariah. Kedua, ilmu yang manfaat. 3, anak yang soleh. Sedekah jariah sebab seseorang yang sudah meninggal dunia ketika dia wafat, penyesalan yang dilemparkan, ya Allah berikan saya kesempatan, hidupkan saya sebentar saja agar aku bisa menggunakan hartaku untuk bersedekah jariah. Tapi ketika ajal sudah tiba, bisa Allah beri kesempatan lagi untuk bersedekah jariah? Tidak. Ayo yang punya rezeki, rajin-rajin kita bersedekah. Ilmu yang kita punya manfaatkan, paling tidak untuk keluarga kita. Anak-anak kita, didik anak-anak kita. Ini aset. Maafkan, sekarang kan krisis pendidikan nih. Kita ngeliat gaya hidup anak-anak kita luar biasa. Ya, di sekolah anak-anak kita akhlaknya luar biasa, bengalnya nggak ketulungan, sama guru kagak hormat. Itu pasti juga di rumah sama orang tuanya suka ngelawan. Jangan sampai nanti ada orang tua nih kita, bapak atau ibu, waktu kita mau meninggal, waktu kita mau sakaratul maut, waktu ajal sudah dekat lagi menjemput, anak kita yang datang memang kumpul tapi nggak ada satupun yang bisa baca Al-Quran. Nauzubillah min. Ada satu anak yang kerjanya di salah satu stasiun TV, ketika melihat emaknya lagi ngap-ngapan mau sakaratul maut, dia pegang kamera, mak action lah buat kenang-kenangan terakhir. Suruh action mau dipoto buat kenang-kenangan terakhir. Ada lagi anak yang laki-laki yang gayanya preman, emaknya udah ngap-ngapan mau meninggal, bapaknya udah duluan nyodorin kertas bertanda ada materainya, minta suruh tanda tangan. Mak nih tolong nih harta yang tanah di sana jadi bagian saya, tanda tangan perebutan harta kekayaan. Nauzubillah min. Kira-kira jadi orang tua yang dalam keadaan begitu beruntung nanti rugi? Untung apa rugi? Sekarang mau untung apa merugi? Kalau kita mau untung, ayo persiapkan anak-anak kita supaya ke depan jadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang menjadi penyedap mata memandang ketika kita hidup di alam dunia, dan bahkan menjadi penolong dan penyelamat orang tua ketika kita menghadap Allah Subhanahu. Makanya mulai sekarang nih, kalau kita membekali anak-anak kita, jangan urusan dunia mulu yang dibekelin. Jangan yang kita lakukan hanya untuk menjawab pertanyaan ma ta'kuluna mim ba'di, apa yang akan dimakan oleh anak-anak saya nanti. Kan ibu atau bapak-bapak juga begitu, pengennya anak sekolah di sekolah favorit, sekolah yang berkualitas, ikut kursus itu, ikut kursus ini, ya, ikut pelatihan itu, ikut pelatihan ini, urusan duit beres, dikeluarkan berapa juga. Giliran ngaji kagak tahu di mana ngajinya. Siapa ustadznya kagak tahu. Giliran anak bilang, "Ma,
nih Ustadz minta bayaran, udah 3 bulan ngaji saya belum bayaran. Emang Ustadznya siapa sih ngaji minta bayaran? Lah ikhlas ngapa? Ustadznya disuruh ikhlas. Emang Ustadz bisa makan ikhlas? Pulang dari ngajar ketemu bini, ketemu anaknya, Pak lapar makan, diambil tuh piring dituang untuk kelas nih makan ikhlas, bisa? Nah, enggak. Ustadz juga manusia. Di sini menjadi ukuran sejauh mana kita orang tak punya perhatian kepada anak kita untuk memberikan sebuah jawaban terhadap pertanyaan mata buduna mim ba'di, apa yang akan dimakan oleh anak cucu keturunan saya nanti. Allah ingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kamu, andaikan kamu nanti meninggalkan anak cucu keturunanmu di kemudian hari nanti, generasi yang lemah iman mereka, lemah kesejahteraan mereka, lemah akhlak mereka. Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Mendidik anak sekarang bukan lebih gampang dari zaman kita dulu ketika masih kecil. Alimu auladukum fa'innahum makhlukuna fi zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka akan menghadapi suatu zaman yang zaman itu tantangan yang akan mereka hadapi jauh lebih berat dari yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sebenarnya saya malu sama guru saya, ya, Ustaz Baikandi yang telah mendidik saya, mengajarkan saya tentang Islam. Tapi atas dukungan, atas izin beliau, Ustaz silakan sampaikan apa yang sudah didapat untuk kepada jemaah. Ya Ustaz, baik, hari ini atas izin dan restu Ustaz saya sampaikan, tapi malam minggu gantian ya Pak Kiai yang turun. Siap. Alhamdulillah, malam minggu besok, kalau sekarang cuman gerimis doang, besok malam minggu hujan gedenya gitu. Kalau sekarang dari muridnya, ini malam minggu besok jangan sampai kagak hadir, insya Allah guru kita akan memberikan tausiahnya. Sekalian saya ngundang nih, ya, ini malam ketiga, malam berikutnya mungkin hanya keluarga, kita lanjut sampai malam ke-6. Malam ke-7-nya saya harapkan semua yang hadir hari ini bisa hadir lagi. Ajak lagi jemaah yang lain, tetangga, teman, keluarga, ayo ya kita siapkan tempat ya dan segala sesuatunya. Yang jelas kita mohon kehadiran bapak-bapak dosa sekalian serta ibu-ibu untuk memberikan doa kepada almarhum dan almarhumah, kedua orang tua kami tercinta. Mudah-mudahan kedua orang tua kami Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di alam kuburnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sungguh indah kota Jakarta. Mantap. Di sini ada istana presiden. Mantap. Kalau saya salah dalam bertutur kata, mohon maafkan 100%. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.